wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yumaroh, NIM A21020052. Di sini saya mengambil tema tentang permasalahan pendidikan di Indonesia mengenai pendidikan yang tidak merata di Papua. Indonesia adalah salah satu negara yang berpendidikan. Namun sampai saat ini pendidikan di Indonesia belum merata. Pendidikan yang belum merata ini menjadi permasalahan yang penting yang harus segera diselesaikan. Banyak yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata, diantaranya ialah faktor minimnya sumber daya masyarakat atau SDM. Selain itu, rendahnya kualitas guru dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Banyak daerah di luar sana yang masih minim tentang pendidikan. Salah satunya yang paling parah di Indonesia adalah bagian timur pelosok. Banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun juga rendahnya tenaga pendidik sehingga memerlukan tenaga pendidik dari luar. Penyebab dari faktor kemiskinan anak-anak yang masih di bawah umur yang harus membantu keluarganya untuk bekerja, sehingga menghambat pendidikan anak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka mata, memikirkan pentingnya untuk meratakan pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekelompok masyarakat di pelosok terpencil. Contohnya, kita bisa melihat sendiri bagaimana pendidikan yang ada di daerah Papua. Pendidikan di sana memang lebih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti di Pulau Jawa. Ragam masalah pendidikan di Papua yang terdiri dari kendala kesejahteraan dan jaminan kehidupan bagi guru, minimnya sarana dan prasarana, hingga konflik sosial yang berdampak pada siswa. Pada kasus guru, misalnya guru di Papua susah payah untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dengan keadaan sosial dan kemiskinan yang dialami. Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan masyarakat lainnya memberikan dampak terhadap keamanan dan jalannya pendidikan. Di Kabupaten Duga sendiri ada 4.000 siswa yang sudah 2 tahun 8 bulan tidak sekolah karena konflik. Hal yang sama juga didapati di Kabupaten Intan Jaya. Sementara pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak bisa dilaksanakan di 64% wilayah Papua karena tidak ada jaringan internet. Pemberian program beasiswa di Papua sendiri itu tidak termonitor dengan baik. Pemda hanya terlibat dalam proses penganggaran dan pencairan dana beasiswa, namun abai dalam tahapan monitoring dan evaluasi para pemegang beasiswa. Akibatnya, para pemegang beasiswa tidak dapat arahan atau dapat bertindak suka hati dalam menjalankan beasiswa. Sehingga hasilnya banyak ketika lulus sekolah dan kuliah berujung tidak memiliki kelebihan atau bahkan harus putus di tengah jalan. Minimnya sarana dan prasarana sekolah juga berdampak pada proses pembelajaran, terutama pada daerah pelosok pedesaan. Dimulai dari bangunan yang sudah tua, minimnya ruang kelas, peralatan sekolah yang tidak memadai, hingga tidak tersedianya fasilitas MCK. Untuk itu, saya juga sudah menyiapkan satu video yang memperlihatkan bagaimana keadaan sekolah di pedalaman Papua. Guru Penggerak Daerah Terpencil itu lahir sebagai salah satu inisiatif dari gugus tugas Papua untuk ikut memajukan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil ya di seluruh Indonesia, tetapi untuk tahap awal memang fokus intervensinya diberikan kepada Papua karena persoalannya tentu saja yang paling serius. Nah, gagasan pokoknya adalah sekali lagi untuk mempercepat kemajuan suatu wilayah, maka butuh SDM yang tangguh. Dan SDM itu harus dibangun dengan memperkuat pendidikan. Salah satu persoalan dari sekian banyak persoalan di tanah Papua
adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan secara umum di tanah Papua sudah bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama di wilayah-wilayah di perkotaan dan pinggiran. Namun demikian, di wilayah-wilayah pedalaman yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, ini adalah sebuah fakta di mana kondisinya berbanding terbalik. Di sana masih diliputi sekian banyak keterbatasan. Kita menemukan banyak sekolah yang katakanlah standarnya 6 ruang tetapi masih hanya 3 ruang. Itu pun kondisinya sudah hampir roboh. Nah, belum lagi kita menghitung jarak yang relatif jauh antara pusat pemukiman dengan fasilitas pendidikan. Nah, ini kondisi yang ekstrim terutama ditemukan di wilayah pegunungan tengah Papua. Nah, kondisi akses ini kemudian mempengaruhi aspek yang kedua dari kondisi pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan kualitas. Ini misalnya bisa dilihat dari bagaimana yang paling sederhana ya, kemampuan baca tulis siswa. Kita bisa mengatakan misalnya lulusan SD itu maksimal bisa disetarakan dengan katakanlah kualifikasi atau kualitas lulusan SD kelas 2 di Jawa. Lulusan SMP dengan kira-kira kelas 3 sampai kelas 4 SD di Jawa. Lulusan SMA itu dengan katakanlah lulusan SD di Jawa. Banyak sekali lulusan SMP bahkan dan sebagian bahkan perguruan tinggi yang kemampuan baca tulis mengeja itu masih relatif bermasalah. Persoalan tadi tentu menjadi referensi bagi pemerintah dan juga dalam hal ini pemerintah daerah. Bagaimana kita bisa mendekatkan masyarakat kepada pelayanan pendidikan yang baik. Hal-hal yang sudah dilakukan di pemerintah daerah di tanah Papua adalah terkait dengan membangun sarana prasarana pendidikan. Dari 2010 sampai dengan 2018, pemerintah daerah sudah membangun kurang lebih 28 sekolah dasar dan 6 SLTP. Ditambah lagi dengan 1 SMA dan 1 SMK. Di samping itu, pembangunan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini juga telah dikembangkan dengan membentuk PAUD maupun taman kanak-kanak. Gugus Tugas Papua berpandangan bahwa jika ingin membenahi sekaligus mempercepat pembangunan atau kemajuan di Papua, maka fokus utama dan terutama itu harus diletakkan pada sumber daya manusia. Nah, untuk pembenahan sumber daya manusia tentu saja bisa kita dekati dari 2 sektor utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tetapi kita melihat bahwa dari 2 sektor itu, pendidikan itu tetap yang paling pokok, paling penting, karena ini berkaitan dengan wawasan seseorang. Dan apalagi itu dikaitkan dengan realitas sekarang ini bahwa kondisi pendidikan Papua itu tidak saja terbelakang ketika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, tetapi juga bahkan ketika dibandingkan dengan sesama daerah di wilayah Papua. Walaupun kami akui bahwa hingga sampai saat ini masih sangat dibutuhkan, atau dengan kata lain masih terdapat keterbatasan tenaga guru di tanah Papua. Bisa dibayangkan di daerah-daerah pedalaman ada sekolah-sekolah SD yang gurunya hanya 2-3 orang gitu. Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik? Selama ini untuk membangun pendidikan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya termasuk juga pemerintah Provinsi Papua telah membangun kerjasama dengan gugus tugas Papua di dalam rangka memajukan pendidikan di Papua. Salah satu wujud nyata adalah penempatan guru di Kabupaten Intan Jaya yang disebar untuk 6 distrik. Mulai daripada distrik Sugapa, Itadipa, Homio, Biandoga, Wandai sampai dengan distrik Agisigan. Karena selama ini permasalahan pokok di dalam pendidikan di Intan Jaya adalah kurangnya guru, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas.
banyak daerah di Papua secara khusus yang mengalami persoalan dengan pendidikan, tetapi tidak semua daerah itu memiliki leadership yang cukup visioner, yang cukup cermat untuk melihat lalu memberi perhatian pada pentingnya pembenahan pendidikan. Nah, oleh karena itu, daerah-daerah kabupaten yang kepala daerahnya memiliki perhatian yang sangat serius terhadap pendidikan, itulah yang menjadi fokus pertama dan utama yang dibantu oleh gugus tugas Papua. Seperti yang pertama dulu Kabupaten Puncak karena bupatinya, kemudian juga Kabupaten Intan Jaya karena bupatinya, lalu yang terakhir ini Kabupaten Mapi juga karena bupatinya. Kehadiran guru penggerak itu sebenarnya solusi sementara untuk mengisi sekaligus menambal persoalan tata kelola yang ditinggalkan oleh banyak daerah di Papua secara khusus, sehingga harapannya akselerasi pendidikan sesuai dengan janji banyak sekali daerah oleh kepala daerah tentu saja itu bisa segera diwujudkan. Dari permasalahan di atas, solusi yang dapat saya berikan yang pertama yaitu meningkatkan SDM yang ada di Papua dengan mengadakan pelatihan keterampilan yang bisa diikuti oleh semua warga di Papua. Contohnya dengan memberikan keterampilan pembuatan cindera mata yang bisa memasok pemasukan masyarakat, atau dengan menggali sumber daya alam yang ada di Papua sehingga menjadikan pekerjaan yang tetap bagi masyarakat di Papua. Yang kedua yaitu dengan memberikan akses mudah terhadap pengajar di Papua agar mempermudah penyebaran guru di tempat-tempat terpencil. Yang ketiga yaitu dengan memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat Papua. Tidak hanya kepada anak-anak saja, tapi juga kepada orang dewasa. Hal ini nanti akan memberikan pengetahuan yang lebih bagi mereka, terutama tentang membaca dan menulis sehingga bisa mengurangi buta aksara yang ada di Papua. Yang keempat yaitu dengan adanya dukungan dari pemerintah yang harus lebih ditonjolkan untuk daerah Papua dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik di sekolah-sekolah yang ada di sana sehingga bisa mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah lain. Selain itu, menurut saya yang harus ditingkatkan lagi yaitu internet yang ada di sana itu harus lebih disebarluaskan di daerah-daerah pelosok. Nah, jadi ketika nanti ada internet yang masuk di daerah-daerah pelosok sana, itu akan membuat proses pembelajaran di Papua menurut saya bisa dilakukan dengan modern, dengan menggunakan internet. Menurut saya, banyak hal yang perlu diperbaiki dari pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Papua, tapi di beberapa daerah yang ada di Indonesia yang memang pendidikannya belum merata. Peran pemerintah maupun masyarakat yang menjadi tokoh menjadi peran penting dalam perubahan pendidikan di Indonesia, agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan mampu bersaing dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Dimulai dari sosialisasi masyarakatnya, mewajibkan belajar selama 12 tahun, memperbaiki kualitas guru di Indonesia, dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di tempat-tempat terpencil, terutama di sekolah yang berada di daerah pelosok negeri, sehingga pendidikan di Indonesia dapat merata. Terima kasih sebelumnya. Sekian penjelasan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Jika ada salah kata dalam penjelasan maupun penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.